Berarti kamu harus jadi polisi biar bisa nangkep tikus-tikus kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi Potret. Semoga kita semua pada hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, teman-teman, alhamdulillah kemarin sore saya sudah tiba di Desa Tedunan, Kecamatan Gringsing, Jawa Tengah, Kabupaten Batang ya, Jawa Tengah. Dan di sini saya akan meliput kegiatan dari teman-teman para konten kreator yang tergabung dalam sebuah nama, yaitu konten kreator abal-abal atau CAA, yang sedang mempunyai tugas atau mempunyai misi pembangunan rumah untuk anak yatim piatu ternyata, teman-teman. Dan kini saya sudah tiba di lokasi dan saat ini saya akan menuju atau mengajak Anda untuk melihat hasil dari progres pembangunannya. Ini tanggal 4 Juli 2025 ya, teman-teman. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, wow ya, langitnya cerah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan insya Allah selalu dilancarkan rezekinya ya, teman-teman. Dan inilah suasana dari Desa Tedunan, Kecamatan Gringsing atau Kecamatan Tersono ya, teman-teman ya. Tuh ada tulisannya, ada Kecamatan Tersono. Nah, yang benar yang mana nih? Kalau di tulisan sih Kecamatan Tersono, tapi warga bilang sini Kecamatan Gringsing. Wih, banyak rumah-rumah kayu ya nih. Ada beberapa rumah-rumah kayu tuh, kayak di daerah Purwodadi. Dan ini kita sedang menuju ke lokasi di mana rumah untuk anak yatim piatu yang bernama Adik Ririn ini sedang dibangun. Misi nggih, Pak? Pak niki jagung nggo napa niki, Pak? Oh, biasa nih? Oh, kayak nasi jagung gitu nggih, Pak? Pakan ayam. Oh. Berarti hampir mayoritas di sini jagung ya, Pak, banyak ya? Musiman nggih. Oke, matur suwun nggih, Pak. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini ada umbul-umbul kreator abal-abal. Nah, di mana saya juga tergabung di dalam kreator abal-abal ya, teman-teman. Jadi pembangunan ini sudah yang ke-12 kalinya, teman-teman. Dan di berbagai kota seperti Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di di Banten ya. Untuk di Jawa Barat sendiri kita belum. Insya Allah kalau ada informasi tentang keberadaan anak yatim atau anak yatim piatu yang kondisi rumahnya tidak layak, mungkin bisa diinfokan ke teman-teman kreator abal-abal. Dan ini kita bisa lihat untuk kita sendiri punya tim ya, teman-teman ya, punya tim dari kumpulan para kreator. Kita punya tim tukang, yaitu tukang satu, keneknya satu. Nih keneknya Mas Torik, tukangnya Pak D lagi mengerjakan rumahnya. Nah, sekarang kita lihat pembangunan rumahnya yang sudah hampir finishing, teman-teman. Jadi inilah kondisi dari rumahnya yang sedang kita bangun untuk anak yatim piatu. Nah, jadi menurut cerita dari beberapa teman-teman dan narasumber itu, Adik Ririn ini sudah ditinggal ibunya sejak kecil, sudah meninggal, dan orang tua lakinya atau bapaknya ini entah di mana ya, nggak ada kabar sampai sekarang. Ya. Jadi mungkin dianggap sudah tidak ada atau bagaimana ya, makanya disebut yatim piatu oleh mereka. Nah, ini rumahnya dengan menggunakan hebel. Jadi untuk pembangunan rumah untuk anak yatim, di setiap pembangunannya kita menggunakan hebel. Kita menggunakan hebel dan tentunya hebel yang berkualitas ya, tidak kaleng-kaleng. Dan ini sudah di keramik untuk bagian depan, teman-teman. Jadi kita pakai ukuran keramik yang 50 kalau nggak salah nih. 50 untuk tiang ya. Ini kita menggunakan tiang paralon. Tiang paralon, namun tiang paralon ini diisi dengan cor-coran, teman-teman. Ya. Lalu diikat seperti itu. Mungkin kelihatan ya untuk besinya.
Jadi ada 3 tiang, memang ciri khas dari kita ini 3 tiang, dan ciri khas dari rumah yang setiap kita bangun itu berbentuk letter L kecil, dimana nanti ada teras-terasnya yang seperti ini. Dan ini kita juga menggunakan kusen dari kayu ya, dan tentunya lagi-lagi kita menggunakan kayu yang berkualitas biar tahan lama. Ini untuk pintunya juga kayu, bukan triplek. Nah, ini kita menggunakan pintu, dan ini pintu dapur untuk keluar dari samping. Wah, ini berada di atas bukit teman-teman, ngeri longsor juga ya. Ini kayak ada jejak-jejak bekas longsor, tapi alhamdulillah sudah dicerucup dan sudah dipakai bambu, insya Allah aman. Yang penting tidak ada beban berat. Nah, kalau bisa nantinya di sini ditanami pepohonan untuk mengikat tanah ya, biar nggak terjadi longsor juga. Oke, kita masuk ke dalam sekarang. Nah, di dalam seperti ini, keramik semua teman-teman. Jadi di dalam tetap full keramik, dan ini kita menggunakan acian. Jadi setelah dihebel lalu kita pakai semen aci ya, langsung diaci. Jadi nggak pakai lepa-lepahan, langsung diaci, dan kita bisa lihat hasilnya juga. Karena memang satu untuk mempersingkat juga dan meminimalisir dana atau mengikuti dana yang sedang berjalan. Nah, ini biasanya ya teman-teman, biasanya kita membuatkan rumah untuk anak yatim atau anak yatim piatu atau anak piatu itu biasanya 2 kamar. Namun untuk kali ini kita membuatkan rumah hanya untuk 1 kamar saja teman-teman ya, untuk 1 kamar, karena mengingat adik Ririn ini juga yang merawat simbahnya yang sudah sepuh ya, mbahnya sudah sangat sepuh teman-teman, bahkan untuk mendengar pun sudah sulit. Jadi kita buatkan 1 kamar untuk adik Ririn. Kita masuk kamarnya. Nah, inilah jendela-jendelanya teman-teman ya, jendelanya sudah terpasang kaca riben. Nah, mantap kan? Kaca riben ada 1, 2, 3, 4, 5 jendela. Dan tidak lupa juga kita pasti pasang roster ya. Pasang roster ini biasanya kita menggunakan roster kayu, dan saat ini kita menggunakan roster yang terbuat dari beton ya. Oke, ini kondisi dari kamarnya seperti ini. Bahkan listrik pun kita pasangkan, sumber air juga kita pasangkan. Kalaupun rezekinya adik Ririn ini bagus, insya Allah ada furniture atau barang-barang yang diisi oleh para hamba Allah. Nah, kenapa saya sebut oleh para hamba Allah? Karena pembangunan rumah ini semuanya itu donasi dari para hamba Allah yang selalu setia menonton dari channel konten kreator abal-abal atau channel kita masing-masing, seperti channel saya Yudi Potret, channel Cak Bolang, dan channel teman-teman lainnya ya. Jadi terbentuk dalam satu wadah, di mana nanti ada satu koordinator untuk uang donasi ya. Jadi ada satu koordinator uang donasi yang digunakan untuk pembangunan. Bahkan ketika sudah pembangunan sudah selesai dan masih ada sisa uang donasinya kita serahkan sepenuhnya kepada si penerima donasi, yaitu adik Ririn. Karena adik Ririn biasa masih kecil, biasanya kita serahkan kepada yang merawat adik Ririn, yaitu simbahnya, yang tentunya nanti disaksikan oleh para teman-teman dan divideokan juga. Oke, ini mungkin ini ruang makan ya, untuk di bagian tengah sini bisa ruang makan atau ruang nonton TV ya. Dan kalau kita lihat, kita membangun tidak setengah-setengah teman-teman. Kita lihat bagian kamar mandi. Nah, ini bagian kamar mandinya pun kita keramik ya. Kita keramik semuanya. Namun ini belum kita aci ya, tapi nanti kita aci semuanya seperti tembok-tembok yang di sebelah sini. Semuanya kita aci. Ini area dapur. Untuk dapur luasnya berapa Pak De? Lebar? 1,5. Nah, untuk rumah ini panjang dan lebar berapa Pak De? Ini sebenarnya sama teras itu 7x7 Bang. 7x7 sama teras. Iya.
Karena dibikin satu kamar kenapa nih Pak? Ya memang posisinya kayak gitu, nggak bisa dua, Pak. Nggak bisa dua ya? Nggak bisa dua karena menghadapnya itu beda. Oh, satu keterbatasan lahan berarti ya? Oke, terima kasih Pak De. Mohon maaf. Ini Pak De lagi mau ngerjain apa nih rencana nih? Lagi mau membuat meja dapur. Karena nih kalau nggak dijauhin, ntar belakangan bongkarnya susah. Oh. Udah kelar kan. Iya. Sebelum kita ngerjain tuh pintu ini dulu. Oke. Jadi siap. pintu kelar ini udah bisa dibongkar. Oke, lanjut. Nah teman-teman, untuk meja dapur pun kita buat dengan cor-coran yang nantinya atasnya kita kasih keramik teman-teman ya. Nanti kita lihat hasil finishing kalau sudah di terakhir. Dan saya akan berada di sini untuk beberapa hari sampai pembangunan rumah ini selesai teman-teman. Ririnnya kemana Pak? Oke teman-teman, ini saya sudah bersama Pak D-nya Ririn. Namanya di sini Pak? Pak Mudianto. Pak Mudianto. Manggilnya Pak Mudi. Manggilnya Pak Mudi. Pak, Ririn ini ditinggal orang tuanya dari umur berapa? Umur 3 tahun Mas. Umur 3 tahun. Iya. Ceritanya gimana itu? Nah, ceritanya ya itu dari pulang kerja Soko Malaysia dia langsung sakit Mas. Ibunya atau ayahnya yang ke Malaysia? Ya. Ibunya? Iya. Terus? Sakitnya di Malaysia, terus di Malaysia saya bawa pulang ke sini untuk karena berobat di sini karena enggak, katanya dokternya enggak penyakitnya paru-paru. Terus dibawa ke dokter paru-paru terus bawa ke dokter, langsung bawa pulang di rumah sakit 1 minggu Mas. Terus langsung Iya, bawa pulang di rumah 1 minggu sudah meninggal. Nah teman-teman, saat ini saya sudah bersama adik, siapa namanya? Ririn. Kelas berapa? Kelas 8 ini unggah-unggahan. Berarti mau kelas 2 ya? Iya. Dapat ranking enggak kemarin? Enggak, tapi dapat 10 besar. Wih, mantap. Sekolahnya di mana? Di SMPN Negeri 2 Gringsing. SMP Negeri 2 Gringsing. Berarti jauh dari sini ya? Lumayan. Kalau sekolah naik apa? Nebeng sama temen. Oh, bareng. Naik motor? Tiap hari? Iya. Oh. Nah, kalau habis pulang sekolah suka main sama teman-temannya enggak? Suka. Kemana kalau main? Di sini. Di depan rumah aja. Oke. Nah dari ini kan rumahnya sudah mau jadi ya, mungkin tinggal berapa hari lagi jadi. Gimana Ririn, seneng nggak? Seneng. Terus apa yang mau diucapkan buat hamba-hamba Allah yang sudah membangunkan rumah buat Ririn? Terima kasih Mbak Allah, semoga lancar rezekinya. Terus Sehat selalu dan berkah selalu. amin. Oke, belajar yang rajin ya. Iya. Oke, terima kasih Ririn. Nih teman-temannya nih. Namanya siapa kamu? Naufal. Kamu? Abdan. Abdel. Abdan. Abdian. Kamu siapa? Kevin. Kevin. Kalau tiap hari suka ngapain? Pulang sekolah ngapain? Main. Main apa? Bola. Bola di mana? Emang ada lapangan bola? Itu. Lapangan kecil itu. Main bola di lapangan kecil. Iya. Nah, terus suka berburu nggak kayak bolang-bolang gitu? Enggak. Kalau ke hutan-hutan nggak pernah? Enggak mau saya. Kenapa? Takut. Takut kenapa? Ada ular. Emang ada ular banyak? Ada. Ularnya itu apa namanya? Berbisa nggak? Bisa. Takut sama tikus nggak? Enggak. Aduh, berarti kamu harus jadi polisi biar bisa nangkep tikus-tikus kantor. Oke teman-teman, jadi demikianlah untuk informasi sementara saat ini terkait pembangunan rumah untuk anak yatim piatu Ade Ririn yang berada di Desa Tedunan, Jawa Tengah. Nah, kita tadi sudah keliling atau kita sudah lihat dari luar sampai ke dalam rumah secara detail ya teman-teman ya. Dan terus tonton video-videonya, update-updateannya setiap hari sampai rumah ini
benar-benar selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya Yudi Potret, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dan nantikan di video updatean berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.